Hai guys, Assalamualaikum. Balik lagi sama aku Fitria Arnold. Di video kali ini aku mau mereview pelembab wajah dari brand Jepang. Dan kalau aku lihat reviewnya di YouTube yang review Indonesianya masih belum banyak. Nah, ini dia Momopuri Gel Cream. Jadi awalnya aku beli Momopuri ini karena aku pengen nyoba ceramide cream atau pelembab yang mengandung ceramide. Jadi waktu itu pilihannya ada Something, terus ada Dermi Beauty sama si Momopuri ini. Cuma aku tertarik beli Momopuri karena packagingnya tuh lucu banget gitu. Dia elegan tapi juga lucu kalau menurut aku, warnanya yang soft pink gitu, terus juga agak berkilau gitu packagingnya. Jadi aku memilih si Momopuri ini untuk aku coba. Nah, kalau nggak salah ini juga ada tonernya, jadi dia satu paket sama tonernya. Cuma aku masih mau nyoba si krimnya dulu, karena takutnya nggak cocok ya kan. Dan ternyata aku cocok sama si pelembabnya. Mungkin nanti aku akan beli tonernya juga, karena aku juga suka sama si pelembabnya ini. Nah, seperti biasa, aku akan mulai mereview ini dari packagingnya dulu ya. Jadi dia datang dengan kemasan box plastik kayak gini. Nah, di keterangan boxnya ini ada keterangan dalam bahasa Indonesia. Sebenarnya ini juga ada keterangan bahasa Jepangnya juga. Cuma di sini ditulis keterangan dalam bahasa Indonesia, jadi tidak menyulitkan kita untuk tahu ingredientnya apa aja gitu. Nah, di sini lengkap informasinya, ada klaim manfaatnya, terus juga ada cara pakai, dan juga BPOM-nya. Nih, udah ada BPOM, jadi nggak perlu khawatir lagi kalau kalian mau beli ini. Nah, untuk kemasan produknya sendiri, ini dari kemasan jar akrilik gitu ya kalau menurut aku. Dan ini isinya 80 gram, cuma sayangnya untuk di bagian tutupnya itu nggak ada stoppernya. Nah, nggak ada stoppernya, jadi kalau buka itu mesti hati-hati, takutnya tumpah. Nih, ini isinya 80 gram, aku belinya di Sociala waktu itu, kalau nggak salah harganya 167.000. Cuma kalau harga normalnya sekitar 200 ribuan. Dan yang paling aku suka karena warna pinknya itu soft banget gitu, cenderung hampir tidak terlihat sih. Kalau di kamera kayaknya nggak terlalu kelihatan ya. Nah, klaimnya dia ini mengandung peach ceramide water and lactobacillus blend. Jadi dia ini mengandung ceramide dari buah peach atau buah persik, dan juga mengandung lactobacillus. Jadi dia itu mengandung probiotik. Jadi probiotik itu tidak hanya ada di pencernaan ya guys, tapi juga bagus untuk kulit. Jadi probiotik itu gunanya untuk menjaga mikroorganisme baik atau flora normal di kulit kita supaya terhindar dari bakteri yang berdampak buruk terhadap kesehatan kulit. Contohnya tuh kayak bakteri penyebab jerawat. Nah, untuk klaim manfaatnya, yang pertama dia berfungsi untuk memperkuat skin barrier atau lapisan kulit. Terus yang kedua untuk meningkatkan regenerasi dan juga elastisitas kulit. Yang ketiga berfungsi untuk menghidrasi dan juga mencerahkan kulit. Yang keempat dia berfungsi untuk mengencangkan pori-pori dan juga membuat kulit tetap lembut dan lembab. Dan ini cocok untuk semua jenis kulit. Ini dipakai di step moisturizer. Kalau misalkan kalian pakai toner atau serum, berarti ini dipakai setelah toner dan serum. Tapi kalau kalian nggak pakai toner serum, kalian bisa pakai ini setelah cuci muka. Nah, kalau untuk teksturnya, menurut aku dia teksturnya itu ringan banget. Dia teksturnya itu berupa gel warna soft pink gitu. Dia cepat meresap, dia juga nggak lengket, dan dia juga gampang di blendnya gitu. Kalau aku cek di skinkarisma.com, ini produknya paraben free, alkohol free, sulfat free, EU allergen free, dan juga cruelty free, alias tidak dites ke binatang. Tapi sayangnya ini tidak fungal acne safe dan juga tidak silikon free. Nah, untuk bahan-bahan yang mengandung silikon di sini tuh ada dimeticon. Nah, dimeticon ini sekaligus bersifat komedogenik karena biasanya silikon itu kan menyumbat pori-pori, berpotensi untuk menyumbat pori. Makanya silikon juga diklaim sebagai bahan komedogenik. Oh ya, sebelumnya aku mau infoin dulu menurut pengalaman aku ya. Walaupun ditulisnya di situ atau klaimnya di situ komedogenik atau fungal acne trigger, tapi belum tentu semua bahan itu akan menyebabkan komedo di kulit kalian. Contohnya kayak aku, butilan glikol itu kan komedogenik, tapi di aku sendiri nggak bikin komedo gitu. Jadi mesti kalian observasi sendiri mana yang bikin komedo, mana yang enggak, karena tidak semua bahan-bahan yang disebutkan komedogenik bakal bikin komedo di kulit kalian kayak gitu. Jadi nggak perlu khawatir juga untuk coba sebuah produk karena memang tergantung dengan respon kulit kalian masing-masing kayak gitu. Kalau di aku sendiri kayaknya yang bikin komedo itu adalah silikon, kayak dimeticon ini gitu.
Nah, aku mau sebutin apa-apa aja bahan-bahan yang berpotensi komedogenik dan juga fungal acne trigger ya guys. Nah, untuk bahan-bahan yang komedogenik itu ada zeamyce oil, ada butilan glikol, terus juga ada sorbitan, isostearat, dan juga squalene. Terus juga ada bahan-bahan yang bersifat fungal acne trigger, itu ada sorbitan, isostearat, terus ascorbyl tetraisopalmitat, dan juga polisorbat 60. Jadi kalau misalkan kalian mau tahu lebih detailnya, kalian bisa cek di skinkarisma.com. Nah, kalau untuk hero ingredientnya berdasarkan dari analisa Skin Karisma, itu ada ascorbyl tetraisopalmitat, itu berfungsi untuk mencerahkan kulit. Terus juga ada sodium hyaluronate, itu untuk mempercepat penyembuhan luka. Misalnya kulit kita lagi iritasi atau lagi ada kemerahan, itu lebih cepat sembuhnya. Terus juga ada anti-aging di sini, yaitu ada vitamin E dan juga vitamin A. Nah, sekarang kita bahas gimana sih performa produk ini di kulit aku. Nah, kalau aku pakai ini satu layer, ini cukup melembabkan kulit aku di pagi hari. Jadi pagi hari malah lebih dari cukup kalau menurut aku, nggak sekedar cukup, lebih dari cukup. Jadi di pagi hari itu aku raba kulit aku tuh berasa kenyal gitu, berasa lebih lembab, tapi belum ada terasa efek basah dari skincare-nya gitu. Tapi kalau aku pakai skincare ini 2 layer, aku pakai pelembab ini 2 layer, itu pas pagi harinya itu masih berasa efek basah dari skincare-nya. Tahu kan kalau kita habis pakai skincare terus kita raba kulit kita tuh masih basah gitu, masih kayak ada efek apa ya, nggak lengket juga sih, cuma kayak lembab, kayak yang basah gitu, paham kan maksud aku? Nah, ini kalau pakai 2 layer itu berasa banget lembabnya, intens banget lembabnya. Kalau aku gabungin sama skincare lain kayak toner dan serum, ini aku cukup pakai 1 layer dan ini udah intens banget lembabnya. Aku ngerasa ini bisa banget buat ngunci kelembapan dari skincare yang aku pakai sebelumnya. Terus kalau untuk efek mencerahkannya, karena aku baru pakai ini sekitar semingguan, aku belum ngerasain efek mencerahkan. Tapi mungkin nanti kalau di pemakaian selanjutnya ada perubahan, bakal aku tulis di kolom komentar. Nanti akan aku pin. Yang aku kurang suka dari produk ini, seperti yang aku sebutin tadi di awal, dia kan lumayan banyak ya bahan-bahan komedogeniknya. Jadi ini tuh bikin komedo di area hidung aku. Cuma kalau untuk komedoannya, aku pakai exfo toner 2 kali seminggu biasanya. Jadi kalau untuk komedonya masih bisa aku atasi sih. Sejauh ini sih aku aman-aman aja pakai ini, kulitku juga nyaman-nyaman aja pakai ini. Keluhannya cuma komedo aja, dan itu pun udah bisa aku atasi dengan pakai exfo toner gitu. Dan kalau aku perhatikan, nggak semua produk-produk yang mengandung bahan komedogenik itu bikin komedo di kulit aku. Kalau menurut aku sih tergantung dari formulasi tiap brand dan juga tergantung respon kulit kita juga. Jadi nggak semua yang komedogenik itu bakal bikin komedo gitu. Kayak aku bilang tadi, butilan glikol itu komedogenik kan, cuma di aku nggak bikin komedo kayak gitu. Oke guys, sekian review dari aku, semoga bermanfaat. Dan kalau kalian suka videonya, klik like-nya. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel aku dan bunyikan loncengnya supaya kalian dapat notifikasi setiap aku upload video. Dah!